Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan pada saat ini kita akan renungkan dari perjanjian baru, yaitu Roma 9 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan pada saat ini dengan tema anak-anak Allah yang dipilih untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita akan mengenal lebih dahulu siapa sebenarnya orang-orang Yahudi yang kita baca tadi rupanya berseteru atau bersitegang dengan Rasul Paulus di jemaat Roma. Saudara-saudara, orang Yahudi itu sebenarnya menyebut dirinya sebagai orang-orang Israel. Mereka mengatakan sebagai kelompok yang dipilih oleh Allah, keturunan dari Abraham, nenek moyang mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, orang-orang Yahudi ini ternyata tidak hanya satu kelompok saja, tetapi mereka merupakan kelompok yang bersifat pluralis atau banyak. Terdiri dari orang-orang golongan apokaliptis, ya, dalam yang menulis kitab Daniel misalnya, golongan Hasmonean, golongan Eseni, Farisi dan Saduki, serta ada juga golongan Herodian dalam Markus 3 ayat 8. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, orang-orang yang dikatakan Yahudi adalah orang-orang yang tergabung dari beberapa golongan, kemudian mereka membentuk sebuah agama yang namanya agama Yahudi, dengan dasar bahwa mereka adalah orang-orang keturunan Abraham yang dipilih oleh Allah sebagai bangsa yang akan memberkati bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, perjalanan selanjutnya mereka mengenal Rasul Paulus sebagai orang Yahudi atau keturunan orang Yahudi. Namun yang disayangkan adalah ternyata Rasul Paulus sekarang tidak lagi beragama Yahudi, tetapi menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Inilah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi merasa tersakiti oleh Rasul Paulus, sehingga mereka mempertanyakan kredibilitas Paulus sebagai rasul. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka pun mempertanyakan keberadaan Rasul Paulus dalam jemaat Roma. Nah, disinilah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Rasul Paulus menjawab bahwa sesungguhnya
Rasul Paulus merasa hidupnya sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena masa lalunya itu. Masa lalu sebagai orang Yahudi yang kita kenal orang yang sangat taat kepada hukum Taurat, bahkan menganiaya para pengikut Kristus. Nah, karena itulah kemudian dia mengatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa sesungguhnya dia sangat berduka cita. Jadi bukan malah kemudian menertawakan orang-orang Yahudi secara umum karena mereka menolak Kristus, bukan. Tetapi karena dia bersedih hati sebab saudara-saudara orang Yahudi yang dikatakan sebagai kaum keturunan Abraham yang dipilih oleh Allah, yang diberkati oleh Allah dengan banyak janji, ternyata mereka sangat keras menolak Kristus sebagai Mesias. Padahal Kristus sendiri adalah Allah dalam rupa manusia. Dan inilah yang kemudian disesalkan oleh Rasul Paulus. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, penolakan orang-orang Yahudi kepada Kristus memang bisa dipahami. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal yang mendasar yang membuat mereka menolak Kristus, yaitu bahwa kehadiran seorang Mesias tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria mereka. Mesias haruslah dari keturunan seorang raja, Mesias haruslah orang yang mampu membebaskan mereka dari perbudakan tentara Romawi, dan juga Mesias haruslah orang yang dilahirkan di istana. Sementara Yesus kebalikan dari itu. Memang kalau dirunut Yesus adalah keturunan Raja Daud. Tapi kemudian ketika melihat kriteria berikutnya, misalnya harus lahir di istana, Yesus tidak di istana lahirnya. Dan Yesus pun tidak membebaskan mereka dari perbudakan atau dari penjajahan tentara Romawi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal yang lebih besar dari situ, yang harusnya difahami oleh orang-orang Yahudi, bahwa kriteria mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, yang dipertajam lagi oleh Rasul Paulus di sini adalah soal anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah ini? Kalau menurut mereka, merekalah anak-anak Allah, maka Rasul Paulus mengatakan tidak semua orang-orang Yahudi disebut anak-anak Allah. Artinya saudara-saudara, tidak semua orang Israel itu anak-anak Allah. Kenapa demikian? Karena yaitu Bapak Ibu saudara-saudara, yang mau disampaikan di sini bahwa ternyata status anak-anak Allah bukan dilihat dari keturunan Abraham atau saudara-saudara keturunan bangsa Israel saja. Tapi yang dimaksud dengan anak-anak Allah bukan menurut daging, tetapi anak-anak perjanjian. Maka dari itulah kemudian setiap orang yang masuk ke dalam perjanjian Allah, merekalah anak-anak Allah. Jadi tidak secara daging, tetapi secara rohani. Mereka yang mengikatkan diri secara rohani kepada Kristus, merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Demikian juga dengan kita. Nah, Yesus sendiri pernah mengatakan, anak-anak Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita sekalian pada saat ini? Kita adalah anak-anak Allah. Boleh dikatakan sebagai anak-anak perjanjian yang mewarisi apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham secara rohani. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, tantangan terbesar bagi kita saat ini adalah ketika kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, sanggupkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Karena inilah yang dipertaruhkan sebagai anak-anak Allah itu. Kalau kemudian kita tidak sanggup menjadi berkat bagi orang lain, malah sebaliknya bagi orang lain, maka tidak layak kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak ada bedanya kita dengan orang Yahudi menurut Rasul Paulus. Anak Allah itu saudara-saudara, anak-anak yang harus menyampaikan kehendak Allah dalam hidupnya. Menyampaikan, mengajarkan, dan juga memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Jadi marilah kita sekarang
harus menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, anak-anak yang baik, yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila ada yang membutuhkan pertolongan, bantulah. Bila ada yang memerlukan doa, doakanlah. Itulah namanya anak-anak Allah yang menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan bersama-sama memohon kepada Tuhan dalam doa syafaat, supaya Tuhan memberkati kehidupan kami sekalian, menolong kami dari hal-hal yang sulit dalam hidup ini, dan biarlah dengan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan bisa kami andalkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kami pun adalah anak-anak Allah, anak-anak yang diberkati oleh Allah. Bukan seperti apa yang disampaikan atau klaim yang disampaikan oleh orang Yahudi, bahwa anak Allah adalah anak-anak yang secara daging sebagai keturunan Abraham. Tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus menyebutkan kami pun sebagai anak-anak Allah secara rohani. Tuhan berkatilah kami dalam upaya kami sebagai anak-anak Allah untuk menyatakan kehendak-Mu agar menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, memelihara kehidupan kami selamanya. Kami juga berdoa untuk setiap persekutuan yang kami bangun, khususnya di gereja. Tuhan berkati supaya semua yang sudah kami bangun beberapa pekan ini boleh terus kami laksanakan untuk pekan-pekan berikutnya di masa pandemik ini. Tuhan yang akan menolong kami sebagai majelis jemaat, pengurus komisi, supaya mempersiapkan seluruh pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang ada di sekitar kami, para tetangga, para sahabat. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka juga terjaga kesehatannya, mereka terpelihara dan juga menjadi orang-orang yang baik bagi kami. Juga ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati bangsa ini, jauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa di surga. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk menyempurnakan doa ini. Dalam doa yang telah Yesus sampaikan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang membawa damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.